Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi, amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan bisa kita hitung sampai kapanpun. Terutama nikmat sehat. Ini sering dan hampir setiap kali ana sampaikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena nikmat sehat tersebut kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang insya Allah memberikan berkah di dunia maupun di akhirat. Kita meluangkan sebagian waktu kita untuk menuntut ilmu. Kemudian adalah nikmat waktu luang. Kita gunakan waktu luang kita dalam hal yang bermanfaat, dalam hal yang menambah keimanan kita, dalam hal yang menambah wawasan kita, terutama kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita ketika ditanya oleh siapapun, kita menjawab, apakah kalian mencintai Nabi? Pasti kita menjawab, kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban yang pasti. Dari anak yang masih belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan belum diwajibkan syariat-syariat kepadanya, itu pasti akan menjawab cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi kita yang sudah akil baligh, bahkan ada yang sudah berusia 40 tahun, sudah matang-matang ya, matang-matangnya manusia itu di usia 40 tahun. Ketika hanya seperti itu saja, akan tapi kecintaan kita itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa bertambah dengan bagaimana kita belajar tentang sejarah kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu berusaha, berupaya, bahkan nyawa jadi taruhan mereka Sallallahu Alaihi Wasallam dan radhiyallahu taala anhum jami'an untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan Islam. Ya. Bayangkan saja ketika Islam itu lahir di Makkah, hanya satu kota kecil, dalam kurang dari 100 tahun Islam itu sudah menyebar ke semenanjung Arabia, masuk ke Persia, ya, masuk ke Asia Tengah. Ke Asia Tengah itu masuk juga. Jadi suku-suku, kalau kita lihat sejarahnya juga, suku Turkmenistan, bangsa-bangsa Turk itu mengenal Islam itu di zaman sahabat Utsman bin Affan. Itu sampai ke Asia Tengah. Sampai ke Indonesia, negeri yang kita cintai ini, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi karena pengorbanan Rasul dan para sahabatnya, Islam sampai ke negeri kita, Islam sampai ke seluruh negeri yang ada di dunia ini. Siapa yang belum pernah mendengar kalimat Islam? Siapa yang belum pernah mendengar Nabi Muhammad? Meskipun orang-orang kafir, dia mendengar apa itu Islam dan siapa itu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir pun itu mempelajari
ya, bagaimana kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang kafir. Bahkan ia tidak ragu menempatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Ana lupa judul bukunya apa, tapi itu ada tokoh-tokoh terpenting dunia. Itu nomor satunya Nabi Muhammad SAW. Itu orang kafir. Ya. Ketika kita ya, yang mengaku umatnya Rasul SAW tidak mempelajari napak tilas kehidupan beliau, hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil dalam pelajaran sirah kehidupan beliau, ini adalah umat Islam yang akan mendapatkan di kehidupannya semua halnya akan mundur. Kata salah satu guru ana, guru tarikh Islam ana, mengatakan kemajuan orang-orang kafir itu karena mereka semakin jauh dari kitab-kitabnya, dari ajarannya. Dan kemunduran umat-umat Islam itu juga semakin jauh dari Al-Quran dan dari mempelajari ilmu-ilmu syariat yang lain. Jadi ketika kita ingin maju, ingin menjadi umat yang terdepan dalam segala hal, teknologi, ya, baik dalam bidang apapun, khususnya bidang syariat, itu kita nggak boleh jauh dari Al-Quran. Dan kita tidak boleh jauh dari ilmu-ilmu agama. Ketika kita jauh dari ilmu agama, ya pasti kemunduran yang akan didapati oleh kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah berkumpulnya kita di tempat ini, ya, Rumah Quran Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya, PC Jakarta Timur, ya, insya Allah menjadi tempat yang berkah. Karena di tempat ini alhamdulillah rutin, ya, kajian-kajian Islam, baik itu sejarah Rasul SAW, baik itu ilmu fikih dan ilmu akidah, diajarkan di, ya, Rumah Quran ini. Kita sebagai umat manusia yang diwajibkan oleh Rasul, ya, menuntut ilmu. Bukan Rasul yang mewajibkan, Rasul hanya menyampaikan. Yang wajibkan ada Allah. Ya. Menuntut ilmu itu wajib, tidak ada alasan. Ya, kecuali memang sakit. Kecuali memang ada uzur-uzur yang membatalkan kewajiban tersebut. Ini wajib. Karena setiap kita akan dimintain pertanggungjawaban. Semangat kita dalam menuntut ilmu, satu langkah kita itu Allah akan memberikan hadiah istimewa, menaikkan derajat kita. Dan belum selesai satu langkah, Allah hapus satu dosa kita. Jadi alhamdulillah kalau rumah-rumahnya jauh tapi masih datang. Berapa langkah? Kan naik motor, ya sudah berapa kira-kira kan? Ini luar biasa. Jadi penting dalam memahami agama itu sebenarnya nggak susah. Jadi ketika ada seorang dai, ketika ada seorang ustadz yang menjelaskan perihal agama, itu kok kayaknya susah, kok kayaknya berat. Agama Islam itu nggak pernah berat. Dalam bidang apapun nggak pernah berat. Karena sudah konsepnya sudah ditanam oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Konsepnya seperti itu. Basiru, berilah kabar gembira kepada umat manusia. Basiru wala tunafiru, jangan diberikan kabar yang bisa orang itu kabur. Karena manusia, umat ini hanya membutuhkan support iman mereka supaya bertambah. Dengan bertambahnya iman, itu akan otomatis menambah amal-amalan kita. Kita pikiran udah banyak di rumah, masalah, istirahatnya di mana? Ya mungkin istirahat, ada yang mau maknai istirahat di tempat tidur, istirahat rebahan.
Kan tapi iman itu juga butuh istirahat supaya iman itu segar, kembali dipupuk dan tumbuh menjadi iman yang bagus. Dari mana? Dari majelis-majelis ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, periode ketiga dalam kitab yang ana bawa ini rujukan. Kalau ana teruskan kitab Amali fi Siratin Nabi itu terlalu singkat. Harus ada kitab rujukan yang lain. Ana membawa kitab Rahiqul Makhtum, ya. Rahiqul Makhtum ini adalah kitab sirah yang ringkas juga dan dikarang oleh Fadilatul Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini ringkas dibanding kitab-kitab sirah yang lain. Ini hanya sebagai penjelasan saja, penjabaran saja. Sirah itu kita sudah memasuki bagian periode ketiga menurut Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika kita mau masuk ke bab perang Hunain, itu periode ketiga. Jadi ada 3 periode. 3 periode pertama, kedua sudah kita bahas. Periode ketiga ini sudah hampir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Rasulullah SAW di periode ketiga ini tidak lama setelah periode ketiga ini Rasulullah SAW meninggal. Meninggalkan sahabatnya, hanya menyisakan wasiat kepada umatnya. Janganlah kalian tinggalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ikutilah para sahabat. Ikutilah para tabi'in. Ikutilah para tabi'ut tabi'in. Para al-imamul madhahib, imam madhab itu masih dalam jangka waktu yang diberikan tazkiyah, rekomendasi oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah di zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasul, masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Ada orang yang masuk ke dalam sahabat tapi nggak dihitung sebagai sahabat. Yang namanya nggak dikenal di dunia tapi ma'ruf in the sama. Yaitu seorang laki-laki ya, dari negeri Yaman yang bernama Uwais al-Qarni. Itu hidup di zaman Rasul tapi belum pernah bertemu dengan Rasul, makanya tidak disebut sebagai sahabat. Kemudian sahabat ini juga mempunyai murid-murid yang bernama at-tabi'in, yang disebut tabi'in. Tabi'in ini adalah orang-orang Islam yang bertemu dengan para sahabat Rasul, itu tabi'in. Kemudian ada tabi'ut tabi'in. 4 imam madhab ini, 4 imam madhab ahlus sunnah, itu tidak keluar dari 3 generasi awal Islam. Jadi, agama ini mereka buat mudah. Bagaimana ketika orang awam bertanya kepada orang yang lebih mengetahui? Yaitu berfatwa, mengikuti madhab, tidak ada masalah. Jadi para ulama ini memang membagi, ya, mempermudah umat ini. Mempermudah. Karena ulama itu adalah pewarisnya para rasul. Ulama yang lurus. Bukan ulama yang berbelok-belok. Ulama yang ulama requestin fatwa ini dibuat aja. Karena ada bercandaan imanuhum fi amplopihim. Ini juga bahaya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ad-du'at ila abwabi jahannam. Orang-orang ulama atau dai-dai yang mengajak manusia ke pintu-pintu neraka. Ini banyak.
Jadi ketika kita belajar sirah itu bukan hanya kejadian, tapi ibrahnya itu bisa kita petik sampai kapanpun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di periode ketiga ini merupakan periode terakhir bagi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan ini yang menggambarkan kesuksesan besar yang dialami oleh Rasulullah SAW melalui dakwah Islamnya. Di mana perjuangan jihad, kelelahan, ujian yang tidak berhenti-henti itu selalu dialami oleh Islam, khususnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang dihadapinya selama 20 tahun. Ya, kurang lebihnya 20 tahun. Karena beliau berdakwah 23 tahun. Penaklukan Makkah yang minggu lalu kita bahas itu merupakan bagian keberhasilan yang terpenting yang pernah diperoleh oleh kaum muslimin selama bertahun-tahun. Sebuah keberhasilan itu dapat merubah hari-hari dan keadaan kehidupan bangsa Arab. Karena setelah Fathu Makkah itu tidak ada satupun bangsa Arab yang kembali menyembah berhala. Nah, ini membawa peradaban baru. Masalah berhenti nggak? Enggak. Ada lagi masalah. Orang-orang Arab yang pada waktu itu menyembah berhala, setelah Fathu Makkah nggak ada yang menyembah berhala. Adanya mengikuti gaya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Jadi berhala itu udah nggak disembah, udah nggak dianggap, nggak disebut. Mereka berlomba-lomba ingin menjadi Nabi. Ya, pengikutnya hanya orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Jadi peradaban ini sudah berganti. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini terjadi sebuah pembahasan atau kejadian, yaitu perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan suku Arab. Jadi setelah Fathu Makkah, tidak semua kabilah-kabilah Arab itu masuk Islam. Ada beberapa kabilah-kabilah Arab yang tidak masuk Islam. Ini yang diperangi sama Rasulullah SAW. Jadi setelah Fathu Makkah enggak semuanya masyarakat Arab masuk Islam. Tidak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak untuk menyerahkan diri mereka untuk masuk Islam. Kabilah-kabilah ini dicatat oleh tinta emas sejarah yang tidak akan dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah kabilah Hawazin. Ini kabilah Arab. Kalau Yahudi dari Bani Qainuqa, dari Bani Nadir dan Bani Quraidah, setelah dihalau, dikeluarkan oleh Rasul dari kota Madinah Al-Munawwarah, mereka lari ke Khaybar. Setelah Khaybar diratakan oleh kaum muslimin, mereka lari. Ada yang ke Syam, ya, ada yang ke, pokoknya nyebar mereka itu Yahudi. Tidak ada di Jazirah Arab. Nah ini hanya ada dua, kabilah Hawazin dan kabilah Bani Thaqif. Bani Thaqif ini menurut para ahli sejarah itu berasal dari kota Taif. Ya, kota Taif yang berkabut. Kadang kalau lagi musim dingin kabut ke Taif itu. Daerahnya memang pegunungan. Turut bergabung bersama mereka, jadi pelopornya di dua, Hawazin dan Bani Thaqif.
pelopor dari Hawazin dan Sakif ini, gara-gara dua kabilah ini, maka kabilah-kabilah yang lain seperti kabilah Nasr, kemudian ada kabilah Juzam, ya, Sa'ad bin Bakar, ya, dan Bani Hilal yang seluruhnya berasal dari keturunan Qais bin Ailan. Nah, ini bergabung jadi satu. Ya. Kabilah-kabilah itu merasa masih memiliki kemuliaan dan kehormatan, sehingga tidak begitu saja pasrah bertekuk lutut seperti masyarakat Makkah. Ketika Fathu Makkah tidak ada, nyaris tidak ada perlawanan sama sekali. Ya, mereka menganggap orang-orang Quraisy bertekuk lutut sama Muhammad SAW. Kita nggak bisa, kita masih punya kehormatan. Nah, ini mereka merasa masih menyombongkan diri. Sombong ini adalah dosa pertama. Dosa klasik sombong ini. Iblis itu adalah makhluk Allah yang pertama kali melakukan dosa sombong. Iblis sebelum Allah usir dari surga, di mana tempatnya? Di surga. Mulia apa enggak? Salah satu ciptaan Allah yang mulia. Akan tapi ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, para malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Malaikat pun sujud. Akan tapi iblis enggak bisa. Bagaimana engkau menyuruhku untuk bersujud kepadanya, wahai Allah? Sedangkan ana khairum min. Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari neraka, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Ana khairum min. Karena sombong itu aja, iblis yang udah beribadah kepada Allah ribuan tahun, hanya dosa sombong saja dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah selama iblis berada di surga? Tidak bisa. Kita beribadah mentok-mentok 60 tahun. Ada yang belum 60 tahun udah meninggal. Ini dosa klasik sombong ini. Ya, mereka menganggap diri mereka ini masih mempunyai kedudukan mulia. Sombong. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabilah-kabilah tersebut bergabung dengan Malik bin Auf An-Nasri, diketuai oleh Malik bin Auf An-Nasri, dan memutuskan untuk bergerak mengumpulkan pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Malik bin Auf An-Nasri. Ada kisah menarik. Malik bin Auf ini, dia memiliki kebijakan, kalau zaman sekarang dibilang setengah gila. Kebijakannya adalah seluruh kabilah Hawazin, seluruh kabilah Sakif, dan kabilah-kabilah yang ikut untuk memerangi Islam itu harus membawa seluruh anggota keluarganya. Baik itu anak kecil, baik itu hewan ternak, baik itu nenek-nenek, kakek-kakek, dibawa semua. Hartanya dibawa semua, senjatanya dibawa semua. Ini kebijakan dari Malik bin Auf An-Nasri. Kebijakan yang di luar nalar, karena kebiasaan orang-orang Arab itu nggak ada perang bawa semuanya dibawa gitu. Berarti ini kalau ibarat kata strategi ini all attack, all out sudah, serang total, menang-menang, binasa-binasa. Malik bin Auf selaku komandan umum telah memutuskan untuk bergerak guna memerangi kaum muslimin, menggiring seluruh pasukan dengan membawa harta, wanita,
dan anak-anak mereka. Mereka bergerak menuju wilayah yang disebut Autas, salah satu lembah yang terletak di perkampungan Hawazin. Hawazin ini daerahnya dekat dengan Hunain. Kemudian strategi Panglima itu mendapat kritikan dari seseorang prajurit yang berpengalaman. Jadi dikritik. Malik bin Auf An-Nasri ini dikritik juga oleh orang yang sudah berumur tapi berpengalaman dalam berperang. Sampai di Autas, perkumpulan pasukan ini, ya, Malik bin Auf di antara mereka terdapat anggota pasukan yang bernama Zuraid bin As-Sumah. Laki-laki yang sudah lanjut usia. Lanjut usia pada saat itu ya luar biasa. Ya, penduduk Makkah itu memang diberikan oleh Allah Ta'ala, wallahu a'lam biasanya meskipun udah umur 80 tahun itu kayaknya sehat ya. Kayaknya sehat. Gak usah jauh-jauh. Malik Salman sekarang usianya berapa? Lebih dari 80. Tapi kayaknya masih bisa jalan aja. Itu wallahu a'lam. Kemudian tidak ada istimewa dari pendapat orang yang pintar dan pengalaman dalam pertempuran sebagai seseorang yang pemberani menurut laki-laki tua ini. Laki-laki tua ini mengatakan, "Wahai Malik, kau ngapain membawa pasukan wanita, hartanya dibawa, semuanya dibawa, ini mau ngapain? Ini adalah ide yang bodoh. Ini merupakan ide yang bodoh menurut dia." Tapi jawaban Malik karena kesombongannya mengatakan, justru inilah strategi untuk memenangkan pertempuran melawan kaum muslimin. Supaya orang-orang yang ikut berperang itu sadar betul bahwa mereka harus menjaga anaknya, menjaga istrinya, menjaga hartanya dari umat Islam. Seandainya mengikuti pendapat laki-laki yang sudah berumur ini, ya korban dari mereka itu nggak separah-parah amat, nggak sebanyak ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar jawaban Malik itu tadi, Zuraid ini menanyakan langsung kepada Malik mengenai alasan memerintahkan hal tersebut. Aku ingin jawaban Malik, aku ingin kalau setiap personil berperang untuk mempertahankan keluarganya dan hartanya. Demi Allah, kata Zuraid, engkau tidak lain hanya penggembala kambing. Ente ini biasa ngembala kambing, bukan panglima, kok punya strategi seperti ini. Jadi Zuraid ini udah tahu kalau strateginya seperti ini habis. Sesungguhnya jika kamu untung, ya kamu bisa menang. Tapi untuk menang itu kayaknya sesuatu yang mustahil. Ini Zuraid berpengalaman, usianya udah tua, meskipun berasal dari suku Hawazin juga. Kemudian Zuraid menanyakan tentang sebagian suku dan kepada komandannya, wahai Malik, kamu belum berbuat apa-apa, menyerahkan seluruh kabilah Hawazin ke tempat penyembelihan kuda. Maksudnya ini, kamu ini nggak berbuat apa-apa, mengeluarkan jumlah pasukan segini banyaknya hanya untuk menggiring mereka ke tempat kematian. Digiring ya, seperti kambing itu kalau mau digiring ke tempat sembelihan. Ya. Artinya ente ini bawa manusia, sukumu ini hanya ke tempat pembantaian mereka. Tapi tidak
tidak didengar oleh Malik bin Auf an-Nasri. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihiraukan pendapat dari syuyukh atau syekh dari suku Hawazin tadi. Kemudian mereka mengirimkan mata-mata untuk mengetahui jumlah kaum muslimin dan kekuatan Islam. Mata-mata yang diperintahkan untuk mengintai kekuatan kaum muslimin telah hadir di hadapan Malik. Jadi ingin memberikan informasi laporan. Mereka datang dalam keadaan yang kalang kabut. Malik mengatakan, celakalah kalian. Ada apa dengan kalian ini? Kok kayaknya gugup, takut, jadi satu. Mereka menjawab, kami melihat beberapa orang laki-laki menggunakan pakaian bayda, putih, putih-putih yang dipakai. Sambil menunggang kuda, kudanya belum pernah saya lihat. Begitu perkasa mereka itu. Demi Allah, kami tak dapat bertahan terhadap serangan itu sebagaimana yang engkau lihat. Jadi mata-matanya memberikan informasi seperti itu. Nah, kira-kira yang dilihat ini siapa? Allah tidak akan meninggalkan siapapun yang berjuang di jalannya. Di Badar jumlah kita sedikit waktu itu. Kaum muslimin sedikit. Allah tinggalkan? Tidak. Jadi yang mereka lihat ini memang luar biasa. Kemudian laporan jasus, ya. Jasus itu mata-mata dari kubu muslimin. Sementara itu telah datang informasi kepada Rasulullah SAW mengenai pergerakan pasukan Hawazin tadi. Lalu beliau mengirim Abu Hadrat al-Aslami dan memerintahkan agar menyusup ke dalam pasukan musuh. Jadi dari zaman dahulu menyusup itu sudah ada. Masalahnya sekarang kalau saya nyusup ke pasukan umpamanya negeri Cina, udah kelihatan nih mukanya bukan muka Cina. Kalau zaman dulu kan ya Arab sama Arab. La farq, tidak ada perbedaan. Ini juga sudah dipakai dari zaman dahulu. Menetap bersama mereka, mempelajari kemampuan mereka, lalu menghadap Rasul dan memberikan informasi ya kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah setelah mendapatkan informasi tersebut bergegas meninggalkan Makkah setelah Fathu Makkah ini. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat. Hanya berselang beberapa minggu Rasulullah SAW itu langsung berangkat lagi ke Hunain. Tepatnya pada tanggal 6 Syawal di tahun ke-8 Hijrah juga. Jadi penaklukan Fathu Makkah di bulan Ramadan ya, yang kita sebutkan kemarin. Ini tanggal 8 Syawalnya itu sudah bergerak ke Hunain. Hari itu merupakan hari ke-19. Jadi 19 hari Rasulullah berada di Makkah. Kemudian beliau meninggalkan Makkah menuju Hunain. Bergerak bersama 12.000 pasukan kaum muslimin. Jumlahnya sudah semakin banyak. Tepatnya 10.000 diantaranya adalah pasukan yang dulu bersama beliau untuk menaklukkan Makkah. Tambahan 2.000-nya adalah orang-orang Quraisy yang sudah memeluk Islam. Mereka baru masuk Islam, ya, dipilih oleh Rasulullah SAW sebanyak 2.000 orang untuk membantu pasukan, jadi jumlahnya 12.000. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW meminjam 100 baju besi dan segala perlengkapan lainnya dari Safwan bin Umayyah, dan menunjuk Itab ibn Usaid sebagai penguasa sementara kota Makkah. Ya, tidak ditinggalkan kosong begitu aja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang di petang harinya, ada anggota pasukan berkuda menghadap beliau memberikan informasi dengan mengatakan, aku telah mengamati bukit-bukit itu wahai Rasulullah SAW, lalu melihat seluruh orang-orang Hawazin berangkat dengan membawa binatang ternak, semuanya dibawa. Mereka telah sampai di Hunain. Mendengar mendengar informasi seperti itu, Rasulullah SAW tidak panik. Bahkan beliau tersenyum. Seraya berkata, itulah nanti yang akan menjadi ghanimah kalian. Jawaban seperti ini bukan menyepelekan, kan, tapi ini juga memberikan ithar, bekas yang melekat di hati para sahabat. Tenang, nggak usah gerasa gerusuk, tenang. Jadi kalau pemimpinnya saja udah melihatkan gerak-geriknya yang panik, bagaimana pasukannya? Jadi seorang pemimpin itu juga harus mempunyai ilmu, bukan hanya orang pintar. Cukup nggak pintar saja untuk jadi pemimpin? Nggak bisa. Itu juga mempunyai ilmu, bagaimana ilmu psikologis untuk membangkitkan semangat pasukannya. Bagaimana cara mempengaruhi orang supaya hilang rasa takutnya. Itu juga kelebihan, dan tidak setiap orang punya itu. Tidak setiap orang punya itu. Bagaimana Tariq bin Ziyad masuk ke tanah Andalus, perahu-perahunya dibakar sama Tariq bin Ziyad. Artinya apa? Tidak ada misi kembali ke rumah. Kalau kita mungkin, kalau kita nih, kita siapin, ntar kita kalau kalah jadi siap-siap langsung pulang. Ini juga memberikan efek psikologis bagi pasukannya, supaya semangatnya menjadi berkali lipat. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah perjalanannya, kaum muslimin melewati sebuah pohon yang besar. Pohon itu dinamakan pohon Dzat Anwat. Dzat Anwat menurut Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi itu pohon bidara. Pohon bidara. Dulu sebelum Fathu Makkah, orang-orang Arab ketika berperang menggantungkan peralatan perang mereka di sana. Mempersembahkan kurban sesembelihan di sana dan berdiam diri di situ melakukan ritual. Pada saat itu, salah satu dari mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Ya Rasulullah SAW, buatkanlah untuk kita Dzatul Anwat seperti yang mereka punya. Jadi digantungkan pedangnya, digantungkan anak panahnya, digantungkan perisainya. Ini kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang-orang musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan berteriak, Allahu Akbar, kata Rasulullah SAW. Kaget Rasulullah SAW.
Qultum walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Aku berkata kepada kalian yang demi zat yang nyawa saya itu berada di tangannya. Kama qala qaum Musa. Kalian ini berkata seperti kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa jawabannya? Jawabannya sama. Ya Nabi Allah Musa, buatkanlah kami sesembahan selayak mereka mempunyai sesembahan. Ada pertanyaan, ini udah masuk Islam kok masih aja? Yang meminta untuk dibuatkan Zatul Anwat itu bukan 10.000 yang ikut Fathu Makkah, tapi adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Yang akidah mereka belum sempurna, belum kuat akidah mereka. Masih ada sisa-sisa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innakum qaumu tujahalun. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum-kaum yang tidak mengetahui. Enggak tahu karena ya baru masuk Islam 19 hari. Ya, Rasulullah 19 hari, setelah 19 hari ada di Mekah, keluar menuju Hunain. Jadi yang masuk Islam itu belum 1 bulan. Kemudian innaha sunanun, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya itu adalah sunnah-sunnah atau cara hidup. Jadi sunnah itu adalah cara hidup. Man kana qablakum. Sunnah-sunnahnya manusia yang sebelum kalian. Maksudnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Dan nanti di akhir zaman kalian, kata Rasulullah SAW, akan mengikuti gaya hidup mereka. Selangkah demi selangkah. Sampai masuk ke lubang biawak, kata Rasulullah SAW. Ya, berapa banyak sekarang kaum muslimin yang hanya agamanya Islam. Kan tapi sunnah-sunnah yang dipakai 24 jam, itu gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka memang susah karena kita ini sekarang hidup bukan di peradaban Islam. Suka atau tidak suka, kita akuin kita hidup di peradaban kufar. Dari segala hal kita hidup apa coba? Di zaman Rasulullah SAW, ya, kalau mau mengadakan pesta pernikahan, buatlah hajah meskipun menyembelih 1 ekor kambing. Selesai ankahtuka wa zawwajtuka, dijawab qabiltu tazwijaha wa nikaha bil malil madkur. Selesai tidak? Selesai. Kira-kira kalau walau bisyat, meskipun dengan 1 kambing itu habis berapa juta? 1 ekor kambing berapa? Ya, sekitar 3 juta sampai 5 jutaan. Selesai. Nikahnya sah tidak? Sah. Kita akuin, kita hidup di peradaban mereka. Mereka kalau menikah masuk ke katedral. Ini saya tidak menyinggung agama manapun. Ini memang sunnahnya mereka. Pestanya 3 hari 3 malam. Ngeluarin duitnya ratusan juta. Besar-besaran. Setelah nikah hidupnya dikontrakan. Itu tabdir. Apa sih tujuan nikah? Halal. Selesai. Kalaupun
menggunakan adat ya yang nggak bertentangan, yang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Adakan pengajian, ya. Adakan pengajian, baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan diajari. Ini loh kalau mau jadi suami begini, ini kalau mau jadi istri begini, diberikan edukasi. Itu bermanfaat. Jangan kebelet nikah yang istri nggak tahu tentang hal-hal pernikahan, yang suami juga nggak tahu tentang hal-hal pernikahan. Terus amanat yang Allah kasih anak, itu mau diisi apa? Karena setiap amanat akan dimintain pertanggungjawaban. Ya, kita hidup di zaman mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ke bank, ditanya tanggal lahir. Dijawabnya dengan penanggalan Masehi, apa? Penanggalan Hijriah. Ya, Masehi. Saya punya teman, emang orangnya luar biasa. Dia memang, saya nggak mau, saya harus mendirikan peradaban Islam. Saya harus lawan. Gimana? Ya pokoknya anak kalau mau buka rekening ditanya tanggal lahir berapa? Dijawab 27 Rajab tahun sekian. Bingung pegawai banknya. Ya, ini juga kocak sebenarnya. Ya, salah penerapan. Intinya kita terapkan di diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Itu paling kecil, ruang lingkup kita yang terkecil dulu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melihat banyaknya pasukan yang ikut bertempur pada saat itu, ya 12.000 orang. Sebagian pasukan ada yang berkata karena sombong. Ya. Sekali-kali kita tidak akan dikalahkan hari ini. Sekali-kali kita tidak akan dikalahkan pada hari ini. Karena apa? Karena mereka merasa 12.000 pasukan ini yang telah disiapkan oleh muslimin dan Rasulullah, ini adalah jumlah pasukan yang paling besar dibanding peperangan-peperangan yang lain. Kemudian ucapan seperti ini membuat Rasulullah SAW terbebani. Karena ini sombong. Kemudian pasukan pemanah menyerang pasukan Islam secara tiba-tiba. Pasukan muslimin sampai di Medan Hunain tepat pada Selasa tanggal 10 Syawal. Ya. Sementara itu pasukan Malik bin Auf telah terlebih dahulu sampai di tempat tersebut dan ia membawa masuk pasukan di lembah. Jadi lembah yang namanya lembah kan pasti agak turun. Menempatkan beberapa pasukan di setiap jalan, perbukitan, tempat-tempat persembunyian, dan menyergap pasukan Rasulullah SAW dengan menyerang menggunakan pasukan pemanah secara tiba-tiba. Kemudian sementara itu pada penghujung malam Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, menyerahkan panji-panji dan bendera-bendera dan membagi-bagikannya kepada masing-masing satuan pasukan. Dalam kegelapan subuh pasukan muslimin tiba di lembah Hunain dan mulai berjalan menuruni lembah Hunain tersebut. Mereka tidak menyadari keberadaan gerilyawan musuh dari kabilah Hawazin. Pada saat mereka turun, tiba-tiba anak panah menghujani mereka dan dengan tiba-tiba pula beberapa pasukan musuh sudah menyerang mereka secara serentak. Akibatnya apa? Tercerai-berai pasukan kaum muslimin. Ya. Masing-masing mundur, di mana satu sama lain tidak memperdulikan. Itulah kekalahan yang memalukan. Sampai-sampai Abu Sufyan bin Harb yang saat itu baru masuk Islam mengatakan kekalahan mereka kaum muslimin tidak akan berakhir
sebelum Laut Merah. Ya. Sedangkan Kildah bin Junaid berteriak, ketahuilah sihir sudah tidak mempan lagi hari ini. Ya, maksudnya sudah habis. Kaum muslimin ini udah kalah. Udah. Sementara itu Rasulullah SAW mengarahkan pasukannya ke arah sebelah kanan, berseru, ya ma'saral insan, wahai manusia, ya Yuhannas, kata Rasulullah SAW, kemarilah bersamaku. Ya. Kemarilah bersamaku. Rasulullah mengeluarkan kesombongan. Ya, kalau di medan perang, sombong boleh tidak? Boleh, karena untuk menjatuhkan mental musuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana Rasulullah, Ana Muhammad ibn Abdullah. Saya adalah Rasulullah SAW dan saya adalah anaknya Abdullah. Namun tidak ada yang tersisa bersama Rasulullah SAW. Di tempat itu hanya segelintir sahabat dari kalangan muhajirin dan ahlul bait. Sisanya lari tunggang langgang karena serangan mendadak itu. Pada saat itu tampak jelas keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tandingannya. Ya. Beliau memacu kudanya menyongsong pasukan kafir, datang langsung ke pusatnya pasukan Hawazin tadi. Sambil berkata, Anan nabiyyu la kadzib. Ya. Aku adalah nabi, bukan dusta. Ya. Kemudian, Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah ibnu. Apa artinya ibnu? Tidak selalu ibnu dimaknai anak. Abdul Muttalib bukan ayah dari Rasul, kakeknya Rasul. Ya. Kakeknya Rasul Abdul Muttalib itu. Ya. Ana ibnu Abdul Muttalib, sambil menunggangi dengan tunggangannya menyerbu pusat pasukan Hawazin. Kemudian hanya saja Abu Sufyan bin Haris memegang tali kendali keledainya, sedangkan Al-Abbas memegang pelana untuk menahannya agar Rasul tidak maju. Ditahan. Ya. Jadi talinya ditahan dan pelananya dipegang sama Abbas radhiyallahu taala anhuma, supaya Rasulullah itu tidak maju menyerang. Kemudian Rasulullah turun dan memohon bantuan kepada Allah. Ya Allah, ya, turunkanlah pertolonganmu. Rasulullah SAW di hari Hunain itu sempat 12.000 itu sampai memohon pertolongan. Karena ini memang serangannya mendadak. Dan pasukan kaum muslimin 12.000 itu terkena serangan mendadak, kabur. Kemudian pasukan Islam kembali ke medan laga peperangan tersebut, ya, karena Rasulullah menyuruh pamannya Al-Abbas, karena Al-Abbas memiliki suara yang lantang. Sambil berkata Al-Abbas, di manakah para pengikrar di bawah pohon itu? Di bawah pohon Baiat Ridwan. Mana orang-orang yang berbaiat Ridwan? Yang berbaiat sumpah setia kepada Rasulullah. Yang berbaiat setia mau mati demi Rasulullah SAW. Yang menyerahkan nyawanya, hartanya untuk Islam. Mana orang-orang tersebut? Kata Abbas, ya, Ibn Abdul Muttalib. Kemudian demi Allah, seakan-akan perasaan mereka saat mendengar suaraku itu, ya, seperti perasaan seekor sapi betina yang mendengar rintihan anaknya. Ya. Gak tega, pasti sapi itu mencari. Jangankan sapi, manusia aja kalau mendengar anaknya nangis luar biasa. Ya. Datang kembali. Ya.
Karena dipacu oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Diingatkan di sumpah setia itu, Bai'at Ridwan. Ada orang yang bergegas menundukkan ontaknya namun tidak mampu melakukannya. Ia mengambil baju besinya dan langsung menggunakannya di atas leher. Jadi baju besi itu memang berat ya. Tapi memang untuk bergerakan juga tidak efektif. Nah, sampai itu kemudian datanglah kaum muslimin yang hendak kabur itu tadi, datang semua. Wahai kaum Ansor, kata Abbas bin Abdul Muthalib, ya kaum Ansor, datang kaum Ansor. Kan tadi yang bersama Rasul hanya dari orang-orang Muhajirin dan Ahlul Bait saja. Dari Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya pada kabur. Setelah itu aku hanya menyeru, kata Al-Abbas, ya, Bani Al-Haris bin Al-Khazraj. Ya. Kedua pasukan itu saling melancarkan serangan. Jadi serangannya ini saling bertubi-tubi ya. Dahsyat pertempuran ini. Ya. Kemudian beliau memungut segenggam debu dan melemparkan ke arah wajah-wajah musuh. Ya. Ini khusus Rasulullah. Jadi diambil tanahnya, ya, musuhnya di sana itu dilempar begini aja. Ya. Kalau kita kayak gitu nggak bisa. Ya. Diambil, dilemparkan ke arah musuhnya. Dan subhanallah, atas bantuan Allah, debu itu memang mengganggu penglihatan orang-orang kafir. Seketika itu tidak ada seseorang pun kecuali kedua matanya penuh debu yang dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seketika itu kondisi mereka terbalik. Yang pasukan muslimin setelah diseru oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib datang kembali ya, dan mereka matanya yang kena lemparan debu dari Rasulullah SAW itu tidak bisa melihat dan kondisinya berbalik. Menjadikan kelemahan serangan musuh dan kekalahan mereka yang telak. Tidak lama berselang dari lemparan debu oleh Rasulullah SAW hingga mereka pun akhirnya menderita kekalahan yang sangat telak. Dalam peperangan ini korban tewas dari kabilah Tsaqif 70 orang. Kemudian kaum muslimin mendapat menghimpun rampasan perang, beberapa harta, peralatan perang, dan beberapa hewan tunggangan. Demikianlah perkembangan yang telah diisyaratkan Allah SWT dalam firman-Nya. Jadi satu-satunya atau di perang Hunain ini Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dalam surat At-Taubah ayat ke-25 dan 26. Allah SWT berfirman, wa yauma Hunain, dan ingatlah di hari peperangan Hunain, a'jabatkum kasratukum, yaitu di waktu kalian menjadi congkak, menjadi sombong karena banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'. Ini kata Allah. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ard. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Telah disebutkan tadi karena 12.000 pasukan, ini kita pasti menang. Tapi Allah ingin memberikan teguran kepada kaum muslimin yang kalian rasa luas menjadi dhaqat, sempit. Wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Nah, diingatkan oleh Allah Taala. Kemudian kalian lari ke belakang. Mudbirin, lari. Thumma anzalallahu sakinatahu.
Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah ala rasulihi wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang mukmin, wa anzala junudan, dan Allah menurunkan junudan, bala tentara, lam tarauha, yang tidak akan kamu lihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah akan mengazab orang-orang yang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan ini Allah sudah mengingatkan kepada pasukan kaum muslimin di peperangan Hunain. Waktu habis. Nah, langsung minta waktu 2 atau 3 menit. Kemudian setelah kekalahan telak orang suku-suku Hawazin dan Bani Thaqif di peperangan Hunain, terdapat harta rampasan perang. Nggak perlu susah-susah, nggak perlu masuk ke daerah Hawazin, daerah Thaqif, dan suku-suku yang lain nggak perlu susah karena udah dibawa di medan pertempuran. Dalam peperangan ini kaum muslimin mendapatkan rampasan harta ghanimah 6.000 tawanan, 24.000 ekor onta. Luar biasa, kalau satu onta zaman sekarang berapa ratus juta, ya, bukan mobil lagi, ya, luar biasa. 24.000 ekor onta dan lebih dari 40.000 ekor kambing dan 4.000 uqiyah. Uqiyah itu dirham, semacam dirham. Ya, mohon dikoreksi. Ya, setahu ana sih uqiyah 4.000 uqiyah itu dirham, ya, yang berupa perak. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan dan menyimpannya di Ju'ranah dan mengangkat Mas'ud bin Amr sebagai penanggung jawab. Harta tersebut belum dibagi-bagikan hingga sepulang dari Taif. Nah, kemudian di antara para tawanan terdapat seorang tawanan wanita yang bernama Asy-Syaima binti Al-Haris As-Sa'diyah. Ya. Ini adalah tawanan yang menjadi saudari sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Pada saat dihadapkan di depan Rasul, ia memperkenalkan dirinya kepada Rasulullah. Ya. Dan beliau langsung mengenali, ya, dengan sebuah tanda yang dimilikinya, karena ya dari kecil bareng gitu, saudara sepersusuan. Rasulullah pun memuliakan wanita tersebut, menghamparkan kain untuknya, mempersilahkan duduk, dan setelah itu beliau membebaskannya dan memulangkannya kepada kaumnya. Ya, lagian ngapain bawa perempuan di medan perang? Dan khulasah, ya, sebagai penutup juga, laula ma akhtatu, kalau saya nggak salah, harta rampasan perang itu semuanya diberikan kepada orang-orang Makkah Quraisy yang baru masuk Islam. Ya, sampai-sampai ada orang-orang Ansor yang komplain kepada Rasulullah SAW, ini baru masuk Islam, baru ikut perang sekali, ya, dapat harta segini besarnya. Ya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.